Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Widya Wulansari, NIM 2019-210479. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Tembakau merupakan bahan utama untuk pembuatan produk rokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus yang meliputi kretek dan rokok putih yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesis yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Di Indonesia terdapat produsen rokok terkenal yang kebanyakan berada di daerah Jawa Timur seperti PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang disingkat dengan PT HM Sampurna Tbk. PT HM Sampurna Tbk ini adalah afiliasi dari Philips Morris International, produsen rokok termuka di Indonesia. PT HM Sampurna Tbk ini didirikan pada tanggal 19 Oktober tahun 63 berdasarkan akte notaris Anwar Mahjahudi SH nomor 69. PT HM Sampurna Tbk merupakan salah satu produsen rokok kretek yang terkenal luas legendaris Deji Samsu. Sampurna berkedudukan di Surabaya dengan kantor pusat berlokasi di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18 Surabaya serta memiliki pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pandaan, Malang, dan Kerawang seperti Sampurna Kretek, Amil, dan Raja Kretek yang dalam menjalankan usahanya. PT HM Sampurna perlu melakukan check-up SDM agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Check-up SDM ini merupakan kegiatan pengelolaan SDM yang bertujuan untuk memperbaiki aktivitas SDM tersebut dengan mengukur tingkat keefektifan pengelolaan SDM di perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria dengan NIM 2019-210492. Di sini saya akan mempresentasikan uraian hasil dari check up MSDM pada aktivitas yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh PT HM Sampurna. PT HM Sampurna memiliki visi dan misi organisasi yang menjadikan sebagai dasar pengelolaan MSDM-nya. Visi dan misi dari PT HM Sampurna ini dapat dilihat pada prinsip dalam manajemen kinerja mereka. PT HM Sampurna juga menjadikan deskripsi jabatan sebagai referensi dalam proses SDM lainnya yang telah dijelaskan pada tinjauan atas MAP atau MAP. Proses identifikasi kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh PT HM Sampurna dilaksanakan secara periodik yang telah dijelaskan pada pengembangan karyawan oleh manajer. Tidak hanya dilakukan proses identifikasi saja, PT HM Sampurna juga menganalisa kebutuhan pelatihan yang dilakukan berdasarkan beberapa aspek. Di antaranya yaitu aspek organisasi dan individu. Dari kedua aspek tersebut, diharapkan PT HM Sampurna dapat menentukan jenis pelatihan apa yang akan diadakan. Sebab pelatihan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian strategi bisnis dan target perusahaan. Setelah dilaksanakan program pelatihannya, PT HM Sampurna melakukan evaluasi terhadap program pelatihannya dengan melaksanakan tinjauan tengah tahun dan tinjauan pada akhir tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka akan mengevaluasi hasil kinerja atau program pelatihan karyawannya. Pada pertengahan tahun, mereka akan mendiskusikan umpan balik atas kinerjanya. Lalu, pada saat akhir tahun, mereka akan melaksanakan beberapa langkah yang pada akhirnya akan dilanjutkan pada pengembangan karyawan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar Diatullah dengan NIM 2019-210514. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai uraian hasil. Berdasarkan penilaian kami terhadap hasil check-up MSDM yang dilakukan di PT HM Sampurna, PT HM Sampurna memiliki standar penilaian atau indikator utama kinerja dalam proses penilaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan dan mendukung budaya serta strategi organisasinya. Penilaian kinerja pada PT HM Sampurna ini memiliki alat ukur yang dapat dipercaya dan diandalkan, mudah diimplementasikan, dan dapat diterapkan untuk mengukur perilaku kritis penentu prestasi. Penilaian kinerja tersebut dapat diimplementasikan diantaranya untuk perbaikan kinerja, pertimbangan pemberian penghargaan, dan memperoleh data analisa kebutuhan pelatihan. Kinerja ini akan dievaluasi terhadap sasaran-sasaran kerja yang dicapai dan juga cara sasaran-sasaran tersebut diperoleh, sehingga dapat diimplementasikan pada perbaikan kinerja. Lalu pada PT HM Sampurna ini tidak menyebutkan pertimbangan penyesuaian gajinya. Namun pada penilaian kinerja terdapat pemberian penghargaan kepada karyawannya. Ini bisa saja berupa penyesuaian gaji atas hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh karyawan di PT HM Sampurna. Dan PT HM Sampurna ini juga melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya guna menganalisa kebutuhan pelatihan dengan cara mendorong umpan balik secara terus-menerus. Lalu di PT HM Sampurna juga melakukan tindak lanjut pada hasil penilaian kinerja untuk beberapa aktivitas yang diantaranya yaitu evaluasi rancangan pekerjaan dan untuk dasar bagi kesamaan hak karyawannya. Namun ada juga beberapa tindak lanjut penilaian kinerja yang tidak dijelaskan atau dilaksanakan oleh PT HM Sampurna, yaitu diantaranya untuk rencana dan pengembangan karir, evaluasi proses penempatan, evaluasi SISDM, dan untuk memantau adanya kendala eksternal. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari PT HM Sampurna. PT HM Sampurna juga memiliki standar prestasi yang dimana berguna untuk memperoleh informasi mengenai analisa jabatan berupa uraian tugas yang digunakan sebagai acuan penilaian, serta digunakan untuk hal yang berkaitan dengan hasil kerja masing-masing jabatan yang ada di PT HM Sampurna ini. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Untuk uraian hasil selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT HM Sampurna dalam sistem penilaian hanya menerapkan beberapa metode, di antaranya seperti penilaian yang dilakukan secara multirater, yaitu oleh atasan, bawahan, rekan kerja, dan pelanggan, dengan menggunakan metode future oriented dalam penilaian kinerja perusahaan tersebut. Bahkan PT HM Sampurna itu tidak menjelaskan menggunakan metode seperti apa dalam melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya. PT HM Sampurna memiliki penilaian kerja yang dilakukan secara periodik. Penilaian kinerja juga dapat menggambarkan dan mendukung budaya dan strategi organisasi. Kinerja ini dievaluasi terhadap sasaran-sasaran kerja yang dicapai dan juga terhadap cara sasaran-sasaran tersebut diperoleh. Dalam perusahaan tersebut juga tidak terdapat pedoman penilaian kinerja dan proses umpan balik yang dilakukan secara konsisten. PT HM Sampurna menjelaskan lengkap tentang kebijakan dalam proses pelatihan dan pengembangan karyawan di segi aspirasi karir. Perusahaan juga menerapkan 2 prinsip keadilan dan memotivasi dalam penghargaan atas hasil-hasil yang dicapai oleh karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisa hasil. Jadi di dalam PT Hanjaya Mandala Sampurna ini terdapat ruang lingkup check-up MSDM antara lain Desain Map yang mengacu kepada komponen lainnya seperti penentu sasaran kinerja, penilaian kinerja, kompetensi, tingkat kinerja keseluruhan, aspirasi karir, mobilitas, bahkan adanya pengembangan karyawan. Nah, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu menjadi suatu proses sistematik untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan. Nah, jadi ini ada hasil check-up MSDM pada PT HM Sampurna. Jadi yang pertama, untuk visi dan misi organisasi sebagai dasar pengelolaan MSDM itu mendapatkan nilai 5. Itu sudah terdapat dengan jelas
dan juga adanya prinsip dalam manajemen kinerjanya. Lalu untuk yang kedua itu ada deskripsi jabatan digunakan sebagai referensi dalam proses SDM lainnya. Itu mendapatkan nilai 4 di mana sudah menjelaskan pada tinjauan atas MAP. Lalu yang ketiga ada proses identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara periodik, mendapatkan nilai 5 karena telah dijelaskan pada pengembangan karyawan oleh manajer. Lalu yang keempat, analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek organisasi, yaitu mendapatkan nilai 4, menentukan jenis pelatihan apa yang akan diadakan, karena pelatihan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian strategi bisnis dan target perusahaan. Lalu yang kelima itu mengenai analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek pekerjaan, itu mendapatkan nilai 0 karena analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek pekerjaan di perusahaan ini itu tidak dilakukan. Lalu yang keenam, analisa kebutuhan penelitian dilakukan berdasarkan aspek individu. Ini mendapatkan nilai 5 karena perusahaan ini tuh memakai mekanisme 360 atau 360 degree feedback. Lalu yang ketujuh, evaluasi program pelatihan dilakukan setelah ada program latihan. Ini mendapatkan nilai 4 karena pada PT HM Sampurna ini terdapat tinjauan di tengah tahun dan pada akhir tahun. Nah, ini tuh juga bisa menunjukkan bahwa mereka akan mengevaluasi hasil kinerja atau program pelatihan karyawannya. Nah, pada pertengahan akhir tahun mereka itu akan mendiskusikan tuh umpan balik atas kerjanya. Nah, pada akhir tahun mereka akan melaksanakan beberapa langkah yang pada akhirnya akan dilanjutkan pada pengembangan karyawan. Lalu yang kedelapan, terdapat standar penilaian atau indikator utama kinerja dalam proses penilaian kinerja, itu mendapatkan nilai 4 karena sudah terdapat standar penilaian pada proses penilaian kinerja. Lalu yang ke-9, ada penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk perbaikan kinerja. Ini mendapatkan nilai 5 karena kinerja akan dievaluasi terhadap sasaran-sasaran kerja yang dicapai dan juga terhadap cara sasaran-sasaran tersebut diperoleh. Nah, nantinya itu dapat diimplementasikan pada perbaikan kinerjanya. Lalu yang ke-10, ada penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk pertimbangan penyesuaian gaji. Ini mendapatkan nilai 0. Mengapa? Karena tidak menyebutkan bahwa adanya pertimbangan penyesuaian gaji. Tapi pada penilaian kinerja itu terdapat pemberian penghargaan kepada karyawannya. Nah, ini bisa saja berupa penyesuaian gaji atas hasil penilaian kinerjanya. Lalu yang ke-11, ada penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk dasar kebutuhan penempatan. Ini mendapatkan nilai 0 karena tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Lalu yang ke-12, penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk data analisa kebutuhan pelatihan, itu mendapatkan nilai 4 karena PT HM Sampurna ini melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya guna menganalisa kebutuhan pelatihan dengan cara mendorong umpan balik secara terus-menerus. Lalu yang ke-13, ada tindak lanjut hasil penelitian kinerja untuk rencana dan pengembangan karir. Ini mereka menilai 0 karena tidak dijelaskan mengenai hal tersebut. Lalu yang ke-14 juga tindak lanjut hasil penelitian kinerja untuk evaluasi proses penempatan, itu mendapatkan nilai 0. Lalu yang ke-15, ada tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk evaluasi sistem informasi SDM, itu juga mendapatkan nilai 0 karena tidak dijelaskan tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk evaluasi SISDM-nya. Nah, yang ke-16 ada tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk evaluasi rancangan pekerjaan, itu mereka nilai 2 karena pada bagian penilaian kinerja itu tentang apa yang diharapkan dari karyawannya. Lalu yang ke-17 ada tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk dasar bagi kesamaan hak karyawan, itu mendapatkan nilai 2. Pada bagian penilaian kinerja itu tentang CKPMSDM menjadi alasan karyawan diberikan penghargaan. Nah, hal ini hanya mengapa nilainya 2 karena tidak adanya transparansi. Lalu yang ke-18, tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk memantau adanya kendala eksternal. Ini nilai 0 karena tidak jelaskan hasil penilaian kinerja untuk memantau adanya kendala eksternal. Lalu yang ke-19, ada standar prestasi diperoleh dari sistem
dari informasi analisa jabatan yang berupa uraian tugas itu mendapatkan nilai 4 karena perusahaan tersebut kinerja dievaluasi terhadap sasaran-sasaran kerja yang dicapai dan juga terhadap cara sasaran-sasaran tersebut diperoleh. Nah, gabungan tinjauan terhadap apa yang diperbuat oleh perusahaan tersebut itu dan bagaimana cara mengatasinya ini akan menentukan tingkat kinerja secara keseluruhan. Lalu yang ke-20, ada standar prestasi digunakan sebagai acuan dalam penilaian. Ini merupakan nilai 4. Karena dari keterangan referensi pada artikel, penilaian dievaluasi kinerja terhadap sasaran kerja yang dicapai dan cara untuk mencapai sasaran-sasaran kerja tersebut. Nah, sehingga adanya cara tersebut mengetahui nilai acuan prestasi pada karyawan. Lalu yang ke-21, ini mengenai standar prestasi yang digunakan berkaitan dengan hasil kerja masing-masing jabatan itu mendapatkan nilai 4. Jadi perusahaan tersebut itu telah mengevaluasi kinerja terhadap sasaran kerja yang dicapai dan juga terhadap cara sasaran-sasaran tersebut diperoleh. Nah, dalam bagian pencapaian ini diukur terhadap sasaran-sasaran kerja tahunan yang dicapai oleh setiap karyawan pada masing-masing jabatan dan akan menandai kontribusinya pada sasaran-sasaran kerja departemen. Lalu yang ke-22, alat ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja dapat diandalkan dan dipercaya. Ini mendapatkan nilai 5. Karena dalam penilaian kinerja perusahaan tersebut mengevaluasi setiap karyawannya berdasarkan sasaran-sasaran apa saja yang telah dicapai. Lalu yang ke-23, itu sistem penilaian kinerja yang diterapkan mudah untuk diimplementasikan itu mendapatkan nilai 3. Karena pada perusahaan tersebut kinerja dievaluasi terhadap sasaran kerja yang dicapai dan juga terhadap sasaran yang diperoleh. Lalu yang ke-24, penilaian kinerja yang diterapkan dapat mengukur perilaku kritis penentu prestasi itu mendapatkan nilai 0. Karena dari keterangan referensi pada artikel perusahaan tidak dijelaskan perilaku kritis penentu prestasi, tapi di dalam artikel tersebut dijelaskan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi yang diukur dalam organisasi. Lalu yang ke-25, ada penilaian kinerja yang diterapkan merupakan pengukuran yang objektif dan langsung. Ini mendapatkan nilai 3 karena perusahaan telah melakukan penilaian kinerja dengan sasaran hingga dapat dikatakan telah melakukan pengukuran secara objektif dan langsung. Baik, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuril Azmi dengan NIM 2019-21-0569. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari tabel 26 sampai tabel 50. Nah, penilaian dilakukan hanya oleh atasan langsung. Jawaban kami yaitu tidak, dan nilai 0. Keterangan tidak hanya atasan saja tetapi juga dengan lapisan atasannya lagi. Yang ke-27, penilaian dilakukan secara multi-rater yaitu oleh atasan, bawahan, rekan kerja, dan pelanggan. Jawaban kami yaitu iya dengan diberi nilai 3. Keterangan penilaian dilakukan pada atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Yang 28, ada proses penilaian diri sendiri atau self-evaluation, dan jawaban kami yaitu tidak dan diberi nilai 0, hanya ada degree feedback. Nomor 29, penggunaan metode past oriented dan dalam proses penilaian. Nah, di sini jawabannya iya dan diberi nilai 4. Keterangan penilaian melalui prestasi dan kinerja pada masa lalu. Yang nomor 30, penggunaan metode future oriented dalam proses penilaian kinerja. Nah, jawabannya adalah tidak dan diberi nilai 0. Penilaian melalui dan keterangan penilaian melalui prestasi dan kinerja pada masa lalu. Nah, nomor 31, penilaian kinerja dilakukan secara periodik. Nah, jawabannya yaitu ya dan diberi nilai 4. Keterangan kinerja dievaluasi terhadap sasaran-sasaran kerja yang dicapai
atau apa, dan juga terhadap cara sasaran tersebut diperoleh atau bagaimana. Nah, nomor 32, terdapat pedoman penilaian kinerja yang digunakan proses penilaian kerja. Nah, jawabannya yaitu tidak, diberi nilai 0, dan keterangan tidak dijelaskan terdapat pedoman penilaian kinerja yang digunakan proses penilaian kinerja. Nomor 33, proses umpan balik dilakukan secara konsisten. Nah, jawabannya yaitu tidak, dan diberi nilai 0. Keterangan tidak dijelaskan proses umpan balik dilakukan secara konsisten. Nah, nomor 34, kebijakan tentang pengelolaan karir disosialisasikan dengan jelas. Nah, jawabannya ya dari kami yaitu iya, dan diberi nilai 5. Dan keterangannya yaitu penting bagi setiap supervisor atau manajer untuk menyadari sepenuhnya aspirasi karyawan dan member umpan balik yang terbuka dan jujur pada aspirasi karir individu tersebut. Nah, nomor 35, menerapkan prinsip keadilan dalam sistem penghargaan. Nah, jawaban kami yaitu iya, dan diberi nilai 5. Keterangan PTHM Sampurna memberikan penghargaan atas hasil-hasil yang dicapai karyawannya. Nah, nomor 36 yaitu menerapkan prinsip motivasi dalam sistem penghargaan. Dan jawaban kami yaitu iya, dan nilainya yaitu 3. Keterangannya terdapat pada aspirasi karir bagian sarana bagi karyawan dan manajer. Nah, nomor 37, pengelolaan sistem penghargaan di perusahaan bertujuan untuk mempertahankan karyawan potensial yang telah ada. Nah, jawaban kami yaitu tidak, dan diberi nilai 0. Dan keterangannya itu tidak dijelaskan adanya penghargaan untuk karyawan yang telah ada. Nah, nomor 38, pengelolaan sistem penghargaan di perusahaan bertujuan untuk mendapatkan personil dengan kualifikasi yang maksimal. Nah, jawabannya ini adalah tidak, dan diberi nilai 0. Dan keterangannya tidak dijelaskan adanya penghargaan untuk mendapatkan personil dengan kualifikasi yang maksimal. Nomor 39 yaitu terdapat prinsip keadilan dalam implementasi pengelolaan penghargaan, dan jawabannya itu tidak, diberi nilai 0. Dan keterangannya tidak dijelaskan adanya pengelolaan penghargaan. Dan nomor 40 yaitu implementasi sistem insentif merit pay, dan jawaban kami yaitu tidak, dan diberi nilai 0. Dan keterangannya tidak adanya penjelasan terkait merit pay. Dan nomor 41 yaitu ada proses survei gaji dalam pengelolaan kompensasi. Ya, dan di sini jawaban kami yaitu tidak, dan diberi nilai 0. Dan keterangannya yaitu tidak ada survei gaji dalam pengelolaan kompensasi. Nomor 42, pengelolaan sistem insentif bagi eksekutif, dan jawaban kami yaitu tidak, dan diberi nilai 0. Dan keterangannya adalah tidak ada penjelasan mengenai pengelolaan sistem intensif bagi eksekutif. Dan nomor 43, penerapan program pemeliharaan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Di sini kami memberikan tidak, dan diberi nilai 0. Dan keterangannya tidak ada penjelasan program pemeliharaan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Nah, nomor 44, penciptaan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. Dan jawaban kami yaitu tidak, dan diberi nilai 0. Dan keterangannya itu tidak terdapat penciptaan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. Nah, nomor 45, pengelolaan risiko-risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja. Dan jawaban kami yaitu
tidak dan diberi nilai 0 dengan keterangan tidak dapat pengelolaan risiko-risiko mengenai ancaman kesehatan dan keselamatan kerja. Nomor 46, penetapan sistem kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Di sini kami memberikan tidak dan diberi nilai 0. Keterangan tidak dijelaskan bagaimana penetapan sistem kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Nomor 47, diselenggarakan aktivitas yang menunjang retensi karyawan. Nah, di sini kami memilih tidak lagi dan diberi nilai 0, dan keterangannya yaitu tidak terdapat penyelenggaraan aktivitas yang menunjang retensi karyawan. Nah, nomor 48 yaitu penetapan ketentuan mengenai keamanan dalam hubungannya dengan penggunaan, penanganan, penyimpanan, dan pemindahan peralatan dan fasilitas kerja. Nah, di sini kelompok kami mengatakan tidak dan diberi nilai 0. Keterangannya yaitu tidak dijelaskan bagaimana penetapan mengenai keamanan penggunaan, penanganan, penyimpanan, dan pemindahan. Nah, nomor 49 yaitu pemberian fasilitas yang memadai untuk kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Nah, jawaban kami yaitu tidak dan diberi nilai 0 dengan keterangan tidak terdapat penjelasan dalam pemberian fasilitas di tempat kerja. Nah, nomor yang terakhir yaitu nomor 50, ada mekanisme pengelolaan konsultasi untuk karyawan yang memerlukan bantuan penyelesaian masalah yang dihadapi karyawan. Nah, di sini dinyatakan tidak dan diberi nilai 0 dengan keterangan yaitu tidak adanya penjelasan bagaimana mekanisme pengelolaan konsultasi pada karyawan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Aurelia dengan NIM 2019-210570. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kelompok kami dapat tentang proses check-up MSDM pada PT HM Sampurna. Setelah melakukan identifikasi proses pengembangan di PT HM Sampurna, diperoleh hasil rata-ratanya yaitu sebesar 3,958, sehingga rata-rata ini termasuk ke dalam kategori baik. Hasil check-up MSDM dari PT HM Sampurna sudah cukup memadai dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Tetapi, masih kita temukan adanya kekurangan dari hasil check-up MSDM ini, yaitu yang pertama ada analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek pekerjaan. Di sini tidak dijelaskan tentang aspek pekerjaan. Yang kedua ada penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk dasar keputusan penempatan dan pertimbangan penyesuaian gaji. Di sini tidak disebutkan pertimbangan penyesuaian gaji, namun pada penilaian kinerja terdapat pemberian penghargaan kepada karyawannya. Ini bisa saja berupa penyesuaian gaji atas hasil penilaian kinerjanya. Yang ketiga ada tindak lanjut hasil kinerja, hasil penilaian kinerja, dan evaluasi sistem informasi SDM. Di sini tidak dijelaskan untuk tindak lanjut hasil penilaian kinerja dan informasi tentang sumber daya manusianya. Yang keempat ada penilaian kinerja yang diterapkan merupakan pengukuran yang objektif dan langsung. Perusahaan telah melakukan penilaian kinerja dengan sasaran sehingga dapat dikatakan melakukan pengukuran yang masih belum objektif. Yang kelima ada pengelolaan sistem penghargaan di perusahaan bertujuan untuk mempertahankan karyawan. Tidak dijelaskan adanya penghargaan, pengelolaan penghargaan, survei gaji, dan pengelolaan sistem insentif bagi eksekutif untuk karyawan. Dan yang terakhir ada pengelolaan risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja, penciptaan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat, dan pemberian fasilitas yang memadai untuk kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Tidak dijelaskan dalam proses check-up pada MSDM PT HM Sampurna ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Septi Nurhaliza dengan NIM 2019-210576.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi untuk perbaikan dari PT HM Sampurna. Nah, dari kesimpulan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada beberapa kelemahan pada implementasi MSDM PT HM Sampurna. Nah, di sini saya ada beberapa rekomendasi untuk PT HM Sampurna yang dimana terhadap kelemahan dari hasil check up MSDM. Yaitu yang pertama ada analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek pekerjaan. Di situ tidak dijelaskan tentang aspek pekerjaan. Nah, sebaiknya PT HM Sampurna memberikan informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah jabatan atau pekerjaan dari tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan yang disusun secara jelas dan teratur, serta harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk kebutuhan pelatihan. Dan berikutnya, yang kedua ada penilaian yang diimplementasikan untuk dasar keputusan, penempatan dan pertimbangan penyesuaian gaji. Di situ tidak disebutkan pertimbangan penyesuaian gajinya seperti apa. Nah, pada hal ini sebaiknya PT HM Sampurna menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Perusahaan juga dapat melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan karyawan dan produktivitas perusahaannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tindak lanjut hasil kinerja. Nah, hasil penilaian kinerja dan untuk evaluasi sistem informasi SDM tidak dijelaskan untuk tidak lanjut hasil penilaian kinerja SDM. Nah, sebaiknya PT HM Sampurna melakukan komunikasi dan diskusi terhadap hasil penilaiannya kepada karyawan yang bersangkutan, karena seorang manajer harus menyajikan penilaian yang akurat sehingga karyawan yang bersangkutan dapat menerima hasil dari penilaian tersebut. Diskusi tentang penilaian ini memungkinkan setiap karyawan untuk mengetahui kekuatan dan kelebihannya serta dampaknya terhadap kinerjanya di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu penilaian kinerja yang diterapkan pada pengukurannya belum objektif dan tidak langsung. Nah, sebaiknya PT HM Sampurna pada setiap penilaian, pihak penilai atau atasan melaporkan hasil penilaian apa adanya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan karyawan harus siap dievaluasi dan menerima hasil evaluasi dengan lapang dada. Bila hal ini mampu diwujudkan, penilaian kinerja karyawan bukan lagi sekedar formalitas, namun benar-benar mampu memberikan kontribusi berarti bagi kemajuan perusahaan. Dan yang kelima, tidak dijelaskan adanya penghargaan, pengelolaan penghargaan, survei gaji, dan pengelolaan sistem intensif bagi eksekutif untuk karyawan. Nah, sebaiknya PT HM Sampurna memberikan pengelolaan penghargaan dan intensif tersebut yang dimana merupakan suatu penghargaan dalam bentuk material ataupun non-material yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, buruh, atau suatu lembaga. Karena penghargaan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi para karyawan agar mereka dapat bekerja tidak hanya untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. Dan berikutnya yang keenam yaitu pengelolaan resiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan, penciptaan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat, dan pemberian fasilitas yang memadai untuk kesejahteraan karyawan di tempat kerja ini tidak dijelaskan dalam check-up MSDM PT HM Sampurna. Nah, sebaiknya PT HM Sampurna dapat membuat budaya mempromosikan K3 di perusahaannya, melatih karyawan mengenai cara membuat perlindungan diri dari beragam bahaya, membuat lingkungan kerja yang aman untuk aset yang bernilai yakni karyawan, menerapkan prinsip manajemen yang kuat pada pemeliharaan, dan penambahan tingkah laku K3 dalam setiap aksi individu pada tingkat manajemen, dengan memberikan fasilitas asuransi kesehatan yang merupakan salah satu program kesejahteraan karyawan. Sekian presentasi saya mengenai rekomendasi untuk perbaikan PT HM Sampurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Ayu Elviani dengan NIM 2019-210579 dari kelompok 5. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan dari tugas check up MSDM bagian penutup. Dari perolehan hasil poin analisis yang didapat oleh kelompok kami, yaitu bernilai 3,958, menduduki kategori bahwa check up MSDM mengenai PT HM Sampurna tergolong dengan baik. Dan dalam proses perencanaan MAP pada PT HM Sampurna, mereka melakukan desain MAP dan rangkaian proses MAP yang mudah dipahami serta mudah dimengerti. Nah, untuk pengimplementasian MAP di PT HM Sampurna ini, pada PT HM Sampurna ini suatu proses pengembangan kinerja karyawan dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus, di mana para karyawan dan atasannya didorong untuk melakukan proses komunikasi secara berkala, serta mengenai kinerja dan pengembangan karir mereka. Selain itu, PT HM Sampurna ini juga memastikan bahwa MAP ini efektif untuk karyawan, sehingga kita bisa mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Dengan dorongan dan dukungan untuk menyampaikan umpan balik secara terus-menerus. Dan salah satu hal yang unik dalam proses MAP dalam PT HM Sampurna ini adalah aspek formalisasi penampungan aspirasi karyawan. Nah, dalam sistem evaluasi kinerja karyawan, pada umumnya penilaian bertumpu hanya pada prestasi dan pencapaian di masa lalu. Namun, dalam proses MAP ini melalui proses komunikasi yang intensif antara karyawan dengan atasannya. Aspirasi dan motivasi karyawan di masa mendatang juga tertampung secara formal dan sangatlah penting bagi setiap atasannya untuk mengetahui aspirasi karyawannya dan memberikan umpan balik secara terbuka dan jujur kepada karyawan tersebut. Apakah aspirasi itu mereka memungkinkan atau tidaknya? Nah, hal yang perlu diperhatikan pada PT HM Sampurna pada pengelolaan sistem penghargaan di mana untuk mempertahankan bahwa karyawan yang telah menetap, dan pada PT HM Sampurna ini juga tidak terdapat pengelolaan kompensasi, serta tidak terdapat pengelolaan sistem insentif bagi eksekutif penerapan program pemeliharaan kesehatan. Sekian dari beberapa paparan evaluasi tersebut. Check up MSDM pada PT HM Sampurna terdapat kelebihan serta kekurangannya. Dan dalam penulisan tugas akhir CO MSDM ini bermaksud untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang lingkungan check up MSDM dalam PT HM Sampurna TBK ini. Selain itu juga untuk memberi bekal pada mahasiswa untuk ke depan dan meningkatkan generasi yang lebih baik. Demikian laporan ini sebagai serangkaian dari percobaan yang kami kerjakan. Terima kasih untuk semua anggota kelompok yang telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam pembuatan tugas akhir ini. Akhir kata, sekian presentasi atau penjelasan video dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.